Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan wa ya imam bi amir rahman wa ya warisal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahlu wa aidatuhu ya man yunazzalu ghawthu bi da'watihi wa yudaru dar'u bi barakati wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya, khususnya pengarsa guru agung, guru kita semuanya, pengarsa Baos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin, para asatidz, para alim ulama, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa berkumpul secara online yang insya Allah acara yang mulia karena manaqib ini adalah kegemarannya guru kita, makanannya guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas semuanya. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran beliau, karena warisan beliau, kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang seperti ini, di forum yang seperti ini untuk bersama-sama belajar istiqomah mengamalkan apa yang menjadi warisan beliau, yakni zikir yang jahar dan zikir yang khafi. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, hanya ingin bercerita pengalaman selama menjalankan zikir ini. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Teh Susi untuk mengisi di manaqib sore hari ini untuk mengisi khidmah ilmiah yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang pandai ilmunya, tinggi ilmunya. Mohon maaf, saya sangat terbatas ilmunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin bercerita bagaimana perjalanan Abah Jagat dari yang saya kenal di awal sampai pada posisi beliau saat ini. Dalam sebuah diskusi antara Pak Kiai Irfan dengan Abah Jagat yang pernah saya ikuti, ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Abah Jagat yang itu keluar dari definisi secara umum. Di dalam ilmu tasawuf, kemudian prakteknya adalah thariqah, mungkin para ikhwan semuanya pernah mengenal atau mendengar tiga istilah yang sangat populer di dalam ilmu tasawuf. Yang pertama adalah istilah takhalli, yang kedua ada istilah tahalli, dan yang ketiga ada istilah tajalli. Tiga istilah ini, tiga definisi ini adalah sebuah kondisi atau sebuah perjalanan seorang sufi, seorang salik menempuh perjalanannya untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Dalam definisi buku-buku tasawuf disebutkan bahwa yang namanya takhalli itu
adalah mengosongkan. Apa yang dimaksud mengosongkan di sini adalah melepas diri kita, mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa saja yang tercela? Ya tentunya kita semuanya sudah paham. Sesuatu yang keluar dari ajaran agama dan sesuatu yang keluar dari norma-norma negara atau adat-adat yang berlaku di masyarakat itu dianggap sebagai sebuah perbuatan tercela. Dan indikasinya mengarah kepada sesuatu yang bersifat implikasi terhadap hukum. Atau dalam agama disebutnya itu mengakibatkan seseorang menjadi berdosa. Itu perbuatan tercela. Mengapa demikian? Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, ketika sholat Jumat itu ada ayat yang selalu dibaca. Atau itu bacaan di surat di sholat duha, yaitu surat yang menyebutkan bahwa manusia itu mengacu atau mengarah kepada dua ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa kecenderungan kita manusia, nafsu kita manusia, itu mengacu kepada hal yang sifatnya fujur. Apa yang sifatnya fujur itu adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga ketika kita melakukan yang fujur ini, kita menjadi berdosa. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan inilah yang kemudian menjadi kebiasaan, yang menjadi tabiat, di mana ketika seseorang menyatakan dirinya berbaiat kepada seorang mursyid, sudah ditalkin, sudah registrasi pada seorang syekh, maka konsekuensi yang harus dilakukan adalah dia harus melaksanakan yang disebut dengan takhali, mengosongkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Secara teori di buku-buku disebutkan bahwa indikasi seseorang itu banyak dosanya, setidaknya itu mengacu kepada anggota badan kita. Yang menyebabkan dari perbuatan anggota badan tersebut, terjadilah sebuah perbuatan yang menyebabkan menjadi sebuah perbuatan dosa. Apa saja yang menjadi pemicu perbuatan dosa itu? Dari anggota tubuh kita yang paling mudah, yang paling bisa dideteksi adalah mata kita. Ilham fujur atau perbuatan yang mengacu kepada perbuatan yang buruk itu mengacu kepada mata kita. Kalau mata kita tidak dijaga, tidak melakukan ghadul basar, tidak menahan mata kita dari sesuatu yang kemudian terlarang, maka kemudian menumpuklah dosa ini. Ketika menumpuk dosa ini, maka bisa dikatakan bahwa kemudian ada hijab yang sangat tebal antara kita dengan Allah, sehingga kemudian hubungan kita dengan Allah itu terasa menjadi jauh sekali. Selain mata, apalagi? Ya tangan. Tangan kita gunakan untuk apa selama ini? Apakah tangan kita digunakan untuk sesuatu yang baik? Atau sebaliknya? Bila ilham kita mengacu kepada yang fujur, kepada yang jelek, maka kemungkinan besar tangan ini pun menjadi penyumbang besar terhadap dosa yang kita lakukan. Pundi-pundi dosa kita menjadi banyak setelah mata, ditambah dengan dosanya tangan. Apalagi setelah itu, di sekitar tubuh kita ada kuping, ada telinga. Ketika telinga kita digunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik, telinga kita digunakan untuk sesuatu yang tercela, maka 3 anggota tubuh kita itu menambah puing-puing daripada dosa-dosa kita. Semua anggota tubuh kita, dari tangan, dari kaki, dari kemaluan, dari semua yang kita miliki, apabila anggota tubuh ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang tercela, maka bisa dipastikan bahwa
di dalam tubuh kita itu ada barrier, ada penahan, ada benteng yang menyebabkan kedekatan kita kepada Allah itu menjadi terasa jauh sekali. Bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan Allah apabila kemudian dalam tindakan-tindakan kita itu mencerminkan justru kita menjauh kepada Allah. Nah, para sufi akhirnya kemudian memberikan saran, para mursyid memberikan saran bahwa yang namanya takhalli itu, mengosongkan diri itu adalah berarti menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita, menjaga perkataan kita dari apapun, termasuk yang ada di dalam hati kita, bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah sebuah hal, sebuah langkah pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi umum mengenai takhalli. Yang menarik adalah kemudian bahwa Abah Jagat itu memberikan definisi yang sedikit berbeda tentang makna takhalli. Bahwa Abah Jagat memberikan makna takhalli itu tidak hanya mengosongkan diri dari perbuatan tercela, tetapi Abah Jagat lebih khusus mendefinisikan takhalli itu adalah mengosongkan diri dari apapun yang dimiliki oleh dirinya. Apakah itu jabatan, apakah itu ilmu, apakah itu harta yang menyebabkan seseorang itu terhijab kepada Allah, maka itu yang harus dikosongkan. Artinya, selama kita bertemu dengan mursyid, maka sudah seharusnya kewajiban seorang murid adalah kemudian itu mencontoh gurunya. Yang dilakukan oleh Abah Jagat untuk mempraktekkan takhalli adalah beliau melepaskan keilmuannya. Sebagai seorang mahasiswa lulusan S2, sebagai seorang magister, beliau lupakan itu semuanya, ilmu yang diperoleh dari kampus. Beliau secara harta diakui bahwa mempunyai limpahan harta yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abah Jagat adalah bahwa Abah Jagat tidak punya ilmu. Abah Jagat tidak punya harta. Abah Jagat tidak punya jabatan. Yang punya itu semuanya hanyalah milik Abah Aus. Jadi, yang dimaksudkan dengan definisi takhalli menurut Abah Jagat adalah ya sudah menjadi gelas kosong yang tak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki Abah Aus saja. Itu definisi takhalli yang mungkin sebagian orang akan mendebat tentang hal ini. Tetapi bahwa ketika seorang murid ingin cepat sampai kepada Allah, maka dia harus segera fana dengan gurunya. Jadi definisi takhalli menurut Abah Jagat adalah kemudian fana fi syekh, menyatu dengan gurunya, menyatu dengan Abah. Prakteknya bagaimana? Fana dengan guru adalah kemudian, yaitu tadi, nanti lari ke definisi yang kedua, tentang makna daripada tahalli. Tapi sebelum sampai ke sana, sekali lagi, bahwa ini definisi takhalli menurut Abah Jagat ini boleh berbeda pemahamannya, boleh berbeda prakteknya. Tapi yang kemudian saya pahami, saya amati, saya observasi, bahwa apa yang dilakukan oleh Abah Jagat mendefinisikan takhalli adalah kemudian beliau melupakan tentang dirinya dan berusaha kemudian untuk meniru apa yang dilakukan oleh gurunya dalam bentuk fana fi syekh. Langkah yang kedua setelah takhalli adalah tahalli. Secara definitif, tahalli adalah menghiasi diri.
Menghiasi diri dari apa? Menghiasi diri dari perbuatan-perbuatan yang terpuji. Setelah kosongnya diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, setelah diri itu kosong dari perbuatan dosa, maka langkah selanjutnya adalah menghiasi diri dari perbuatan-perbuatan yang terpuji. Untuk sampai ke sana, para ahli, para sufi melakukan beberapa hal, melakukan beberapa tingkatan. Ada kontinum yang harus dilakukan. Ada tingkatan-tingkatan, ada anak tangga yang harus dilewati oleh para murid untuk kemudian sampai kepada Allah di wilayah tahalli. Menghiasi diri dari perbuatan-perbuatan terpuji ini, itu harus membutuhkan anak tangga yang setiap saat itu harus dilewati secara tertib. Dari mulai dia bertaubat, melakukan khauf dan roja, dan beberapa ada sifatnya zuhud, dan seterusnya, itu secara definisi secara umum makna atau langkah-langkah dalam tahalli. Apa yang dilakukan oleh para sufi adalah kemudian melakukan riadoh-riadoh panjang, melakukan latihan-latihan olahan batin yang luar biasa, dari ibadahnya, dari membaca Qur'annya, dari puasanya, dari sesuatu yang menyebabkan seseorang terperangkap dari perbuatan dosa, dia tinggalkan dan kemudian hiasi dirinya dengan memberhentikan semua perbuatan dosa dan memulai perbuatan-perbuatan yang terpuji dengan melakukan riadoh, melaksanakan amal-amal yang dicontohkan oleh gurunya atau mursyidnya masing-masing. Sehingga tahalli menghiasi diri ini adalah sebagai tahapan kedua bagi seorang salik, bagi seorang sufi untuk kemudian sampai kepada Allahnya, untuk wusul kepada Allah. Itu harus melewati tahapan tahalli. Sekali lagi bahwa kemudian di sini di kesempatan sore hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana Abah Jagat mendefinisikan tahalli dan tajalli dari perspektif yang berbeda. Abah Jagat mendefinisikan tahalli ini, menghiasi diri ini adalah dengan cara yang bagaimana? Tahalli berarti adalah mengcopy paste, mengcopy paste, meniru, meng-ATM, amati, tiru, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh pangersa Abah Aos. Dari perkataannya, dari perbuatannya, dari amaliyahnya, itu yang wajib di copy paste, wajib ditiru, wajib untuk kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh guru. Tidak keluar dari apa yang dicontohkan oleh pangersa Abah Aos. Itulah definisi tahalli menurut Abah Jagat. Jadi latihannya bagaimana? Fanafiseh atau menyatu dengan guru itu untuk hal yang mendasar adalah kemudian mengikuti apa yang dilihat secara zahirnya. Bagaimana cara berpakaiannya Abah Aos, bagaimana cara makannya Abah Aos, bagaimana cara minumnya Abah Aos, itu ditiru oleh murid. Dan itu yang diamati, diobservasi bertahun-tahun oleh Abah Jagat, sehingga kemudian Abah Jagat melakukan transformasi. Bisa dibayangkan, anak muda gaul, biasa bekerja di Jakarta, tiba-tiba kemudian bajunya memakai jubah, kepalanya memakai peci, pakai udeng-udeng, layaknya seorang syekh. Apa yang dipakai oleh Abah Aos ditiru oleh Abah Jagat. Apa yang dilakukan oleh pangersa Abah Aos dipraktekkan oleh Abah Jagat. Semua hal-hal yang sifatnya manusiawi, semua hal sifatnya basyariah Abah Aos, itu yang awalnya untuk kemudian latihan supaya bisa menjadi fana terhadap guru.
menyatu dengan guru. Nah, dengan demikian makna tahali di sini adalah kemudian yaitu tadi, setidaknya zahirnya seorang murid itu berusaha untuk sama dengan gurunya. Cara berpakaiannya, cara makannya, cara minumnya, cara bermuamalahnya, seorang mursyid itu yang akan menjadi parameter, itu yang akan menjadi ukuran seorang murid untuk kemudian bersosialisasi, bermuamalah dengan ikhwan yang lainnya, baik yang sudah ditalkin maupun para ikhwan yang belum ditalkin. Kembali kepada makna tahali tadi, bahwa latihan yang mendasar daripada kemudian fana fi syekh adalah meniru apa yang dipakai, meniru apa yang diminum, yang dimakan. Dan selanjutnya yang dilakukan oleh Abah Jagat adalah apa dan bagaimana sholatnya Abah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu kemudian dicontoh, diamati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholatnya Abah Jagat itu ingin 100% sama dengan sholatnya Abah Aos. Apa yang dilakukan oleh Abah Jagat, itulah yang kemudian hasil daripada observasi beberapa malam, beberapa waktu yang dilihat, yang diamati dari apa yang dilakukan oleh Abah Aos, dan itulah yang ditiru. Dan itulah makna tahali menurut Abah Jagat. Menghiasi diri dari perbuatan-perbuatan yang terpuji adalah bermakna semua perbuatan terpuji seorang mursyid itulah yang seharusnya di copy paste oleh seorang murid. Sehingga seorang murid ini punya akhlak, punya sifat itu sama dengan akhlaknya, dengan sifatnya seorang guru. Dan itulah yang dilakukan oleh Abah Jagat. Memaknai takholi dan tajali dalam praktek sehari-hari di tengah modernitas manusia saat ini. Bila kita merujuk kepada sesuatu yang sifatnya formal, yang ditulis oleh buku-buku, melaksanakan takholi dan tahali itu rasanya sulit sekali, sehingga memang ini membutuhkan usaha, membutuhkan ritual riyadhah yang luar biasa. Bagaimana seorang mursyid itu mencontohkan muridnya dari perbuatan-perbuatan yang terpuji. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita semuanya sedang belajar menjadi seorang murid yang ikut dengan apa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh guru. Sehingga apapun itu, apapun yang dilakukan oleh seorang mursyid, nantinya kita semuanya, kita bisa berkata, kita bisa berucap dengan apa yang dicontohkan oleh guru. Karena biasanya apa yang disampaikan oleh Abah Aos, apa yang dicontohkan oleh Abah Aos itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan selalu menginspirasi para muridnya untuk kemudian kita bisa mencontohkan beliau. Semua orang pasti merasakan hal yang sama. Bila dekat dengan Allah, itu akan merasakan ketenangan. Bila kita dekat dengan Abah, itu pun yang kita rasakan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pangarsa Abah Aos, itu adalah mencontohkan sifat-sifat keagungan seorang Tuhan, seorang Khalik, di mana kemudian itu yang menjadi parameter untuk kemudian hamba-hambanya itu berbuat baik. Makna takhali dan tahali inilah yang kemudian dua langkah atau dua fase yang nantinya kita semuanya itu berusaha untuk kemudian bisa sampai kepada seorang murid yang sampai kepada Allah. Dan tahapan yang ketiga dari perjalanan seorang salik menurut teori adalah tajalli.
Apakah tajalli itu? Definisinya adalah tajalli itu adalah munculnya atau keluarnya rahasia-rahasia yang sifatnya itu gaib. Saya sederhanakan bahwa tajalli itu adalah seseorang yang sudah sampai kepada maqam ma'rifat. Tetapi apabila kita mendefinisikan maqam ma'rifat ini dalam definisi yang menjelimet, itu mungkin tidak akan susah untuk memahaminya. Sederhananya adalah bahwa yang namanya tajalli itu adalah antara perkataan dan perbuatan itu terjadi keseimbangan. Apa yang dikatakan itu sama dengan perbuatannya. Apa yang difatwakan itu sama seperti yang dilakukannya. Sehingga tajalli itu adalah akhlak yang tinggi yang itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yang apabila seseorang dekat dengannya, maka orang tersebut akan merasakan aman, akan merasakan nyaman, akan merasakan kedamaian, akan merasakan energi yang luar biasa. Ibaratnya apabila kita mendekat dengan orang yang sudah sampai pada maqam tajalli, maka kita ini adalah ibarat power bank yang ngecas kepada sumber listrik. Dan itulah yang kita rasakan ketika kita sohbah kepada guru kita, kepada kita manakib, berkumpul dengan Pangersa Abah Aos, yang kita rasakan adalah kedamaian. Kita merasakan energi yang luar biasa, sehingga kita semua merasakan bahwa Abah adalah kemudian sebagai sumber energi yang luar biasa. Nah, kembali kepada Abah Jagat, dan itulah yang kemudian mungkin kita bisa saksikan bersama bagaimana prosesnya Abah Jagat melaksanakan takhalli, Abah Jagat melangkah ke tahalli untuk kemudian sedang berusaha untuk mempraktekkan akhlaknya guru kita, untuk menirukan apa yang dicontohkan perbuatan guru dalam kehidupan sehari-harinya. Dan sesungguhnya tahalli, dan tajalli adalah sebuah proses yang itu tidak mudah. Tetapi bukannya tidak mungkin bahwa proses ini itu akan menjadi ringan ketika kedekatan kita kepada guru, kedekatan kita kepada mursyid itu terjaga. Suhbah yang sugro ataupun suhbah yang kubro itu terjaga, maka insya Allah kita masih dalam pantauan radar daripada guru kita. Kita dipantau oleh Pangersa Abah Aos supaya kemudian kita bisa istiqomah melaksanakan amaliyah seperti yang dicontohkan oleh guru kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa perjalanan seorang salik ini untuk sampai kepada Allah ini adalah sebagai sebuah perjalanan panjang, di mana medan perangnya itu tidaklah mudah. Karena banyak ranjau, banyak jebakan-jebakan yang menyebabkan seseorang itu akan tergelincir. Seseorang itu kemudian akan mundur langkahnya, atau akan stuck langkahnya, tidak naik makomnya, karena kemudian ada beberapa hal yang dalam istilah manajemen adalah noisy. Ada gangguan, ada keributan-keributan yang dalam dirinya yang menyebabkan proses tahalli, dan tajalli itu tidak terjadi sesuai dengan harapannya. Nah, yang dicontohkan oleh Pangersa Abah Aos adalah ketika kita menemui kebuntuan, kita merasa seolah-olah makom kita kok seperti itu saja, seolah-olah kok kita tidak meningkat, seolah-olah kok akhlak kita tidak pernah baik. Itu ada indikasi bahwa ada proses di mana riadoh kita atau latihan batin kita itu mungkin ada yang kurang dosisnya, atau mungkin ada yang kurang adabnya, sehingga kemudian ini yang
menyebabkan proses tersebut menjadi tersendat. Oleh karenanya, maka yang disarankan, yang selalu diperintahkan oleh guru kita, Pangarsa Abah Aos, adalah perbanyak zikir kita, terutama zikir jaharnya, karena zikir itulah merupakan satu langkah untuk memulai pertobatan seorang manusia, pertobatan seorang salik, bahwa untuk sampai kepada usul kepada Allah, maka kita tidak boleh berunjuk diri bahwa kita sudah bersih dari dosa. Kita harus selalu mengakui bahwa kita adalah hamba-hamba yang berdosa, yang dosanya itu banyak sekali, sehingga kemudian Abah Awas selalu mengingatkan zikirnya, zikir jaharnya, jangan kurang dari 165. Karena itu adalah pintu gerbang atau langkah awal untuk kita kembali kepada langkah taubat. Karena itulah mengapa Pangarsa selalu menyampaikan zikirnya yang banyak, zikirnya yang banyak. Karena disampaikan juga bahwa satu la ilaha illallah ini itu bisa menghapus 4.000 dosa besar kita. Sehingga dikatakan bahwa la ilaha illallah, zikir kita adalah alat laundry dosa kita, alat pembersih dosa kita, alat untuk mensucikan dosa kita. Sehingga tak heran bila kemudian Pangarsa Abah Awas mengatakan bahwa orang yang sudah zikir, orang yang sudah punya zikir, maka hari-harinya itu setara dengan Idul Fitri. Kembali suci karena dosa kita selalu dihapus dengan zikir-zikir jahar kita. Dan mudah-mudahan kita didoakan oleh guru kita, diakui oleh guru kita sebagai muridnya yang selalu ikut, yang selalu mencontoh, yang selalu nurut apapun yang dicontohkan, yang diperintahkan, sehingga kemudian kita disampaikan oleh guru kita kepada Allah. Kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang muqarrabin, di mana muqarrabin ini adalah hamba-hamba yang tidak akan ketemu dengan alam barzah, hamba-hamba yang tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, hamba-hamba yang itu langsung menuju kepada Allah, tidak mampir ke padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Apa yang disampaikan itu hanyalah report dari perjalanan mengamati Abah Jagat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kurangnya dari saya, apabila ada yang baik, semuanya dari Allah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila banyak salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.